Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian penyimpangan sosial. Kemudian, menyebutkan faktor penyebab penyimpangan sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, Ibu mempunyai dua gambar. Bisa dilihat di slideshow PowerPoint yang sudah ditampilkan. Nah, untuk gambar yang di atas itu apa? Ya, tawuran. Terus yang gambar yang di bawah, yaitu sedang minum minuman keras. Nah, dari dua gambar tersebut, ada yang bisa menjelaskan apa itu penyimpangan sosial? Ya, silahkan. Ya, benar. Ibu tambahkan, jadi penyimpangan sosial itu merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat di mana tidak sesuai, menolak, dan melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kenapa di dalam masyarakat tersebut? Karena biasanya di dalam masyarakat memiliki aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Misalnya, perempuan yang pulang malam di masyarakat A itu mungkin dianggap hal yang biasa, tetapi di dalam masyarakat B itu merupakan suatu hal yang menyimpang. Nah, menurut Robert M. Z. Lawang, menurutnya penyimpangan sosial itu merupakan semua tindakan yang menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku di dalam sistem sosial. Nah, selain itu juga menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Nah, menurut Paul Horton mengungkapkan bahwa penyimpangan sosial itu merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Nah, selanjutnya, faktor penyebab penyimpangan sosial. Ada 7 faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Proses sosialisasi yang tidak sempurna ini dikarenakan adanya ketidaksanggupan anak dalam menyerap norma-norma secara utuh, dapat kegagalan dalam memahami norma tersebut. Hal ini terjadi karena agen sosialisasi tidak memberikan sosialisasi nilai dan norma secara utuh. Nah, proses sosialisasi yang tidak sempurna berakibat pada kurang dapat dipahaminya nilai dan norma tersebut. Contohnya, kasus kenakalan remaja yang berangkat dari ketidaksempurnaan proses sosialisasi di keluarga. Misalnya orang tuanya bercerai atau ayah ibunya yang sibuk bekerja. Selanjutnya, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Seseorang yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan budaya yang didominasi oleh subbudaya yang menyimpang, kecenderung membuat anak berperilaku yang menyimpang. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dan berkembang dari keluarga penjudi. Bukan tidak mungkin anak tersebut berpotensial untuk melakukan perjudian. Selain pengaruh subkultur keluarga, juga pada subkultur dari komunitas atau pergaulan anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah ketegangan antara kebudayaan dan sosial. Penyimpangan ini terjadi akibat adanya peluang untuk mencari cara-cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bila diberikan, maka memungkinkan akan muncul tindakan penyimpangan. Menurut Karl Marx, faktor ini terjadi karena adanya ketimpangan kelas antara kaum borjuis dengan proletar. Untuk contohnya itu, peristiwa penjarahan dan pembakaran yang terjadi di kota Surakarta pada tahun 1998. Yaitu menjadi salah satu dampak dari ketegangan antara struktur sosial dengan kebudayaan. Nah, selanjutnya, belajar dari agen kebudayaan yang menyimpang. Kebebasan individu untuk berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun dapat membawa dampak positif dan negatif. Terlebih lagi di era modernisasi yang seperti ini. Penggunaan media sosial secara masif membuka ruang interaksi yang semakin lebar.
Sosialisasi dari interaksi anak dan orang yang memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak buruk pada anak. Selanjutnya adalah dorongan kebutuhan ekonomi. Faktor penyebab penyimpangan sosial ini terjadi akibat dorongan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Contohnya, beberapa kasus pekerja seks komersial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus membiasakan dirinya dan melanggar norma baik agama maupun sosial. Tapi hal itu tetap harus dilakukannya karena kebutuhan sekarang yang semakin tinggi mengharuskannya untuk bekerja seperti itu. Selanjutnya, pelampiasan rasa kecewa. Nah, ketika seseorang atau sekelompok orang tidak bisa terpenuhi keinginan dan harapannya, bentuk dari kekecewaan itu akan keinginan tidak jarang berakhir dengan perilaku yang menyimpang. Contohnya, supporter sepak bola yang melempari bis lawan atau supporter lawan karena timnya itu mengalami kekalahan. Supporter itu merasa tidak terima karena timnya itu kalah dan melakukan penyimpangan seperti itu. Kemudian, keinginan untuk dipuji. Salah satu penyebab terjadinya perilaku penyimpang di kalangan remaja adalah keinginan untuk dipuji. Ada kebutuhan akan aktualisasi diri, menurut teori kebutuhan dari Maslow, berupa pengakuan orang lain, mengakibatkan orang tersebut melakukan perilaku yang menyimpang. Karena ingin dikagumi temannya, atau dikatakan keren, seseorang harus berperilaku melanggar norma. Misalnya, remaja yang menggunakan narkoba atau minum minuman keras karena ingin dipuji oleh teman sepermainannya. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini ada 3. Yang pertama adalah tindakan kriminalitas, yang merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Tindakan kriminalitas yang biasa kita pahami adalah tindakan yang melanggar norma, khususnya adalah norma hukum. Pelanggaran dari norma ini ada konsekuensi yang harus ditanggung jika melanggar norma hukum, yaitu sanksi hukum menurut perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pelanggar lalu lintas, tersangka kasus korupsi, kasus narkoba, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kenakalan remaja, yang merupakan bentuk dari penyimpangan sosial yang terjadi pada remaja. Adanya akibat pengaruh teman, rasa ingin tahu yang tinggi, bahkan meniru dari orang-orang sekitar. Biasanya remaja mengalami proses pencarian jati diri, bahkan tidak matangnya secara emosional, yang memungkinkan timbulnya perilaku-perilaku yang mengesampingkan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti contohnya adalah balap liar, merokok, kemudian minum minuman keras, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan seksual. Satu bentuk patologi sosial yang ada di dalam masyarakat yaitu sebagai bentuk penyimpangan atas aktivitas seksual yang tidak sewajarnya. Perilaku ini disebabkan salah satunya adalah trauma pada masa kecil, seperti halnya pelecehan seksual. Istilah penyimpangan seksual ini disebut dengan parafilia. Parafilia tergolong kategori penyimpangan sosial karena melanggar norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti homoseksual, lesbian, pedofilia, dan sebagainya. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke. Kalau begitu, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oh, nggak ada. Yaudah, Ibu yang akan menyimpulkan. Nah, untuk kesimpulannya, penyimpangan sosial itu merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak sesuai dan melanggar nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, faktor penyebab penyimpangan sosial antara lain proses sosialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi sub kebudayaan menyimpang, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, belajar dari agen kebudayaan yang menyimpang, dorongan kebutuhan ekonomi, pelampiasan rasa kecewa, dan keinginan untuk dipuji. Kemudian untuk bentuk-bentuk penyimpangan sosial
ada tindakan kriminalitas, kenakalan remaja, dan penyimpangan seksual. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.